Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan inflasi bulan Februari. Jadi perkembangan indeks harga konsumen yang nanti menggambarkan apakah deflasi atau inflasi menunjukkan bulan Februari 2022 ini terjadi deflasi sebesar 0,02%. Jadi berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Februari 2022 terjadi deflasi 0,02% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,26 pada Januari 2022 menjadi 108,24 pada Februari 2022. Kemudian tingkat inflasi tahun kalender pada Februari 2022 ini sebesar 0,54%. Sementara itu, kalau kita lihat tingkat inflasi dari tahun ke tahun, pada Februari 2022 ini sebesar 2,06%. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyumbang deflasi utama adalah terkait dengan harga-harga komoditas minyak goreng, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Kemudian kalau kita lihat deflasi tertinggi, yaitu terjadi di Tanjung Pandan, yaitu sebesar minus 2,08%. Komoditas yang menyebabkan deflasi di Tanjung Pandan adalah ikan kerisi dengan andil deflasi sebesar 0,58%, ikan selar, ikan tude dengan andil sebesar 0,40%, serta minyak goreng dengan andil deflasi 0,26%. Kemudian kalau kita lihat penyumbang inflasi tertinggi terjadi di Kupang dengan komoditas yang memberikan andil inflasi ini adalah ikan kembung dengan andil sebesar 0,17%, kemudian kangkung dengan andil inflasi 0,15%, serta sawi hijau dengan andil 0,10%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke perkembangan tingkat inflasi secara bulanan maupun secara tahunan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangan inflasi secara bulanan dari grafik yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari ini terjadi deflasi sebesar minus 0,02%. Sementara kalau kita lihat bulan Januari yang lalu, secara mantuman ini masih terjadi inflasi sebesar 0,56%. Tentu saja seperti saya sampaikan tadi, penyumbang inflasi di deflasi di Februari ini adalah daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kemudian ada ikan segar, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, deflasi 0,02% ini disebabkan oleh komoditas-komoditas yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau kita lihat series inflasi tahunan, terlihat bahwa masih menunjukkan gambaran yang meningkat atau inflasi sebesar 2,06%. Jadi kalau kita lihat andil inflasi sebesar 2,06% ini adalah minyak goreng. Kalau tahunan minyak goreng masih menunjukkan inflasi 0,20% andilnya, kemudian ada rokok kretek, kemudian ada bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, serta sewa rumah. Kemudian kalau kita lihat menurut komponen, year on year ini juga masih menunjukkan inflasi
baik itu untuk inti, harga diatur pemerintah maupun bergejolak. Kemudian kalau kita bagi menurut bahan makanan, energi, dan lainnya, ini juga masih menunjukkan inflasi. Terus lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk ke andil dan tingkat inflasi pada bulan Februari 2022. Terlihat di dalam tabel tersebut bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini memberikan andil terbesar terhadap deflasi Februari 2022. Komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan deflasi ini adalah minyak goreng dengan andil sebesar 0,11%. Ini disebabkan karena pada awal Februari, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Ini berlaku mulai 1 Februari 2022. Kemudian telur ayam ras dengan andil sebesar 0,10%. Ini disebabkan oleh surplus produksi telur ayam ras sehingga pasokan meningkat, sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas telur ayam ras tersebut. Kemudian daging ayam ras ini juga menunjukkan andil sebesar 0,06%. Jadi kenaikan disebabkan oleh produksi ayam berdaging dengan surplus, sementara permintaan masih normal yang akhirnya mengakibatkan turunnya harga daging ayam ras. Kemudian yang kedua, ini kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini memberikan inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,02% serta sewa rumah dengan andil sebesar 0,01%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenaikan bahan bakar rumah tangga ini disebabkan oleh kenaikan harga LPG non-subsidi. Kemudian yang ketiga yang kami catat, ini adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran dengan inflasi yang memberikan inflasi dengan andil 0,05%. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kita melihat andil tingkat inflasi menurut komponen harga bergejolak kita lihat memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,25%, dengan komoditas penyebab utamanya adalah minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, serta cabai rawit. Itu komoditas-komoditas yang memberikan andil deflasi sebesar 0,25% untuk komponen komoditas-komoditas atau harga yang bergejolak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk komponen inti pada bulan Februari ini memberikan andil sebagai penahan deflasi atau terjadi inflasi, yaitu sebesar 0,2%. Kalau kita lihat komoditas yang dominan pendorong inflasi komponen inti ini antara lain adalah sewa rumah, sabun deterjen, bubuk dan cair, serta upah asisten rumah tangga, mobil, dan emas perhiasan. Sementara untuk komponen harga diatur pemerintah, ini memberikan andil sebesar 0,03% yang lebih disebabkan oleh kenaikan bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, serta rokok putih. Itu menurut komponen. Selanjutnya kita masuk ke lanjut. Perkembangan tingkat inflasi inti kita. Jadi secara
tahunan atau year on year, inflasi inti di bulan Februari ini sebesar 2,03%. Jadi merupakan angka inflasi inti tertinggi sejak September 2020 yang saat itu mengalami inflasi sebesar 1,86% secara year on year. Lanjut.